Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik senantiasa menyertai panjenengan semua. Amin. Selamat datang kembali di Arifwatik Dekoratifis Channel. Ada beberapa metode ataupun cara dalam menjodohkan atau memper ikan sana. Di antaranya ada caranya di sexing lalu di-scut dulu, setelah apa? Setelah tidak ada flaring baru dicampur, dan juga ada cara yang cari jodohnya atau cari pasangannya itu di dalam grup. Dan dari dua cara tersebut kita akan kumpas tuntas pada kesempatan video kali ini. Makanya bagi teman-teman para pemula yang ingin belajar menjadi breeder ikan sana, panjenengan wajib simak video ini karena nanti kita akan sexing, kita akan bedakan mana yang male dan mana yang female. Kita akan videokan secara detail, kita lihat bersama-sama karena saya lihat di grup Facebook ternyata banyak dari teman-teman para penghobi ikan sana yang masih ragu ataupun belum tahu untuk membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Ini rencana dari beberapa ekor cana auranti yang saya rawat ataupun saya keep. Ini ada yang saya mau pairkan ataupun saya breeding. Kebetulan di sini ada dua cana auranti yang lampunya mati ya. Maaf teman-teman, tadi lampu akuariumnya mati dan ini sudah saya ganti. Kebetulan di sini ada dua cana auranti yang memang sengaja rencana saya mau pairkan, dan ini sebenarnya sudah mau proses ataupun mulai proses perjodohannya. Cuman sayangnya belum saya sexing dan hanya saya lihat ataupun saya prediksi saja. Sepertinya ini kedua ikan ini lawan jenis. Ini memang sengaja saya lepaskan skotlet yang ada di kedua sisi akuarium ini ya. Belum saya sexing, jadi saya sendiri tentunya belum tahu sebenarnya mana yang jantan dan mana yang betina, ataupun jangan-jangan ini jantan semua atau betina semua, kan saya sendiri belum tahu. Karena sekarang tuh kan zamannya zaman auranti CP ya mas. Auranti CP nggak seperti dulu. Kalau dulu menjodohkan cana auranti itu kebanyakan auranti WC. Nah, sedangkan auranti WC itu datang dari India aja sudah terlihat prediksinya mana yang jantan dan mana yang betina itu sudah hampir 100% terlihat beda sekali ya. Nah, sulitnya sekarang itu kan auranti CB, makanya sekarang dorsalnya semuanya hampir polos-polos semua ya. Jadi sekarang kalau nggak lihat anal memang sulit untuk membedakan mana yang male dan mana yang female. Kalau dulu untuk membedakan cana auranti mana yang female dan mana yang male itu sebenarnya dari bentuk tubuhnya, batik dorsalnya itu sudah lumayan terlihat. Meskipun belum melihat analnya ataupun belum bisa dikatakan fix mana yang jantan dan mana yang betina, itu sudah 80% terlihat ya. Cuman sekarang tuh zaman CP, jadi nggak begitu terlihat kecuali kita lihat analnya langsung. Makanya hari ini kita akan sexing dulu ya untuk metode yang pertama, yaitu metode sexing dulu, di-scut dan baru dicampur. Oke, grupku semuanya, kita angkat dulu ikannya dari akuarium ya. Push. Mudah-mudahan ini dua ikan ini lawan jenis. Nanti kita sexing. Sekarang kita mulai sexing ya.
Ini ikan sekitar size baru 15-an cm, kadang belum ada loh, 14-15. Tuh, ini cowok, ini male, ini female male ya. Terlihat dua lubang ya, male yang seperti ini. Satunya lagi. Ush. Alah, sing di mau. Angel Mas, angel arep diwali angel iki. Iki sih mau iki ya. Iki juga mel, ternyata ini mel semua. Kalau yang male itu kepalanya bunder ya, ataupun agak pendek. Sedang untuk yang female itu kepalanya agak lancip. Karena tadi setelah saya sexing ternyata itu male semua ya, jadi saya taruh di ember lagi dan sekalian nih lagi saya kuras. Pokoknya memang paling efek itu kalau kita lihat anal. Nah seperti ini ya, mungkin teman-teman bisa lebih detail lagi. Ini untuk yang male itu ataupun yang jantan itu nampak lubangnya ada dua, jangan nampak sekali ya. Itu di daerah anal itu memanjang dan lubangnya dua, sedang untuk yang female-nya lubangnya terlihat satu, padahal yo aslinya untuk semua ikan itu lubang analnya dua semua, cuman yang satu nggak ada jaraknya untuk yang female, sedang yang male itu ada jaraknya. Sedang untuk bentuk kepalanya yang male itu di nomor 1 dan 2 ini. Nomor 1 dan 2 ini male, ini kepalanya terlihat pendek ya. Sedang untuk yang nomor 3 ini female-nya. Ini yang betinanya itu kepalanya lancip. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau kita cuma lihat di bentuk tubuhnya, bentuk kepalanya itu sebenarnya kurang akurat ya. Yang lebih akurat lagi kalau kita lihat analnya. Seperti halnya sekarang banyak cewek yang berpenampilan seperti cowok ya, rambutnya pendek, nggak pakai anting, jalannya juga seperti cowok, ternyata itu cewek. Dan banyak juga yang rambutnya panjang, pakai anting, pakai kalung, ternyata itu cowok. Makanya yang paling akurat kalau kita lihat analnya. Anjay. Cukup jelas ya untuk yang cara yang pertama itu, pertama kita harus sexing, pastikan ikannya Anda jodohkan itu adalah male dan juga female, jadi jangan jantan semua, jangan betina semua, dengan ukuran ataupun size yang seimbang tentunya. Setelah itu kita sekat, setelah disekat gak ada flaring-flaringan, baru kita campur dalam satu tank ya. Kita jadikan satu, jangan lupa dikasih hiasan supaya ikannya lebih nyaman. Untuk cara yang pertama bisa dibilang cukup irit karena kita cuma butuh 2 ekor saja untuk kita cocokkan, tetapi itu berisiko. Saya bilang berisiko karena biarpun kita lihat saat diskat nggak ada flaring-flaringan, nggak ada musuhan lagi, tetapi kadang bisa jadi setelah kita buka sekat ataupun kita jadikan satu tank, itu bisa saja si ikan dua itu tadi bisa berantem. Dan setelah terpantau berantem, ada baiknya atau saya sarankan mending untuk bagian semuanya sekat lagi ikan tersebut. Jadi kita di sini memang perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Di saat ikan yang kita pairkan itu masih ada berantem ya, ada flaring-flaringan, itu mendingan kita sekat lagi.
dan kapan waktunya kita buka lagi. Jadi kita harus buka tutup sekat. Itulah proses perjodohan ikan sana untuk cara yang pertama. Untuk yang berikutnya, metode yang kedua, mencari jodoh atau menjodohkan ikan cana dengan mencari pasangan di dalam grup. Untuk metode yang kedua ini kita harus membeli ikan cana sedikitnya 6 sampai 10 ekor untuk kita campur di dalam satu tank ya. Dan nanti waktunya kawin, ikan ini akan mencari pasangannya sendiri tanpa kita harus menjodohkan ataupun kita seksing dulu. Si ikan akan mencari pasangannya sendiri. Untuk metode mencari pasangan di dalam grup seperti ini, saya sarankan untuk panjenengan semua nanti setelah kira-kira waktunya kawin ya, itu saya sarankan untuk panjenengan semua sering-sering memantau. Setelah nanti terpantau sudah ada yang mendapat pasangan, segeralah dipisah dari grup. Maksudnya yang pasangan tadi dipisahkan ke tank lain. Jadi jangan sampai keliru. Nah, metode seperti ini biasanya ikan yang kita jodohkan itu akan akur karena dia mencari pasangannya sendiri dan tidak ada unsur keterpaksaan. Monggo panjenengan bisa bandingkan, panjenengan bisa rasa-rasa, terserah panjenengan mau pilih metode yang berapa, metode yang pertama ataupun metode yang kedua, itu semua baik, itu terserah panjenengan semuanya untuk memilih. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya serta tekan tombol loncengnya. Dan juga monggo bagikan ke teman-teman panjenengan semuanya supaya mereka juga tahu. Selamat mencoba, salam amis, sejahtera untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.